Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشريف من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أما بعد. Para alim, ulama yang kami muliakan, para pengurus masjid, Dewan Kemakmuran Masjid Al-Amanah yang kami hormati dan kami muliakan, para sesepuh yang kami hormati dan kami muliakan, dan seluruh bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Amanah yang kami muliakan dan senantiasa semoga diberikan kesehatan, diberikan rahmat, diberikan pertolongan, diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala yang berlimpah, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah, pada pagi yang mulia ini kita mengawali hari kita dengan belajar ilmu agama yang mana keutamaannya sangat luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ya Abu Dzarrin, wahai Abu Dzar, la antagdua, kalau kamu pada pagi hari pergi fata'allama, lantas belajar ayatam min kitabillah, walaupun satu ayat dari Al-Qur'an, khairul laka min an tusalliya mi'ata rak'atin." Maka itu kamu belajar satu ayat Al-Quran pada pagi hari lebih baik bagimu daripada kamu sholat sunnah 100 rakaat yang diterima oleh Allah. Wala antagdua, dan seandainya kamu pagi hari fata'allama baban minal ilmi, belajar satu bab ilmu agama, umila bihi aw lam yu'mal bih, baik sudah diamalkan atau belum diamalkan, khairul laka min an tusalliya alfa rak'atin, itu lebih baik bagimu daripada kamu salat sunnah terus menerus sebanyak 1000 rakaat. Alhamdulillah pagi ini kita akan belajar satu surat yang agung, satu surat yang penting dalam Al-Quran, dan ini merupakan kunci bahkan intisari daripada Al-Quran itu sendiri. Ya. Sebelum kita beranjak kepada tafsir surat yang mulia ini, yang mana suratul Asr ini merupakan termasuk ayat surah Makkiyah yang diturunkan di Mekah Al-Mukarramah. Kita perlu tahu kenapa kita penting membahas surat Wal Asr ini, latar belakang atau kepentingan apa yang mendorong kita membahas surat Wal Asr ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya begini. Setiap kita manusia secara fitrah ini ingin bahagia. Ya kan? Setiap kita manusia secara fitrah, secara alamiah, pasti manusia itu inginnya bahagia, tidak ingin sengsara. Ingin selamat, ingin sehat, ingin bahagia, senang dunia dan akhirat. Tidak ada manusia ingin sengsara, ingin mendapatkan bahaya dan sebagainya, itu tidak ada.
Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan secara global juga secara rinci bagaimana manusia dikatakan bahagia. Manusia itu bahagia ketika dia bagaimana. Nah, ini yang kadang kita umat Islam belum mengkaji dengan dalam. Bahkan kadang-kadang sebagian kita memahami bahagia itu kalau materinya banyak, kalau hartanya berlimpah, kalau rumahnya mewah, mobilnya mewah, rekening banknya penuh, dan sebagainya dan sebagainya. Ada yang memahami kalau punya pangkat jabatan pasti bahagia, pasti senang dan sebagainya. Kita lupa bahwa di dalam Al-Quran ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan tentang kebahagiaan itu di mana letaknya. Kebahagiaan itu bagaimana kita mendapatkannya. Ya. Jadi yang pertama secara global. Secara global ini akan kita temukan di dalam ayat-ayat Al-Quran yang banyak yang saya teliti dan ulama-ulama itu meneliti, ada 5 ayat-ayat yang menerangkan tentang kondisi bagaimana manusia itu akan dikatakan bahagia. Ya. Yang pertama adalah surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Surat An-Nisa. Saya lupa ayatnya tapi di surat An-Nisa. Wa may yuti'illaha, barang siapa taat kepada Allah, wa rasulahu dan rasulnya, yudkhilhu, pasti dan pasti Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Tajri min tahtihal anharu, yang mana dalam surga ini mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalam surga. Kemudian Allah berfirman apa? Wa dzalika huwal fawzul azim, itulah kesuksesan, kemenangan yang besar. Jadi Bapak Ibu yang mulia, kesuksesan dan kemenangan yang besar di dalam ayat ini apa? Taat Allah dan taat Rasulnya. Ya. Kemudian dalam ayat yang kedua, Ali Imran, wa man yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, mereka nanti akan masuk surga. Bersama siapa? Bersama dengan orang-orang yang telah Allah beri kenikmatan kepada mereka, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, orang-orang yang meninggal dengan syahid dan salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka adalah sebaik-baik teman. Jadi di dalam ayat ini juga menerangkan kebahagiaan yang sejati, nanti orang akan dimasukkan ke dalam surga, kemudian dia bersamakan akan bertemu dengan para nabi, para siddiqin dan yang lain-lain. Ini kuncinya ketika orang itu apa? Wa may yuti'illaha war rasul. Taat kepada Allah dan Rasulnya. Kedua, dalam surat yang lain, surat Al-Ahzab, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah sukses dan berjaya dengan kesuksesan yang agung. Dan ada ayat yang lainnya, yang ketiga dan yang keempat dan yang kelima, semuanya pun arahnya sama. Secara global Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan, menetapkan manusia itu akan bahagia, manusia itu akan sukses, manusia itu akan berjaya ketika manusia itu mentaati Allah dan Rasulnya.
dalam kondisi apa saja, kondisi sehat, kondisi sakit, kalau dia taat Allah dan Rasulnya pasti sukses. Walaupun maaf sakitan, tapi dia dalam sakitnya taat kepada Allah dan Rasulnya, dia sukses. Kaya, miskin, dalam kondisi kaya taat kepada Allah dan Rasulnya, menjalankan perintah Allah dan sunnah Nabi-Nya, dalam kondisi dia kaya, menggunakan hartanya sesuai aturan Allah dan Rasulnya, dia sukses bahagia dunia akhirat. Sebaliknya demikian pula orang miskin, walaupun dalam kondisi miskin, fakir, tapi dalam kemiskinannya dia tetap taat kepada Allah dan Rasulnya, pasti dia akan menjadi orang yang sukses. Dan suksesnya ini di mata Allah Ta'ala yang maha benar dan tidak pernah salah. Hadirin yang mulia, maka secara global di dalam kitabullah Allah menunjukkan jalan kepada kita, kunci kebahagiaan yang sejati sejauh mana kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Atau bahasa sederhananya, sejauh mana kita mengamalkan agama. Itulah, sejauh itu pula kita akan bahagia, tenang, tentram, dunia maupun akhirat. Nah, setelah kita tahu bahwa kebahagiaan manusia secara global ini hanya di dalam agama, hanya di dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Rinciannya bagaimana ya Allah? Nah, tentu kita akan bertanya-tanya. Kuncinya atau apa yang kita lakukan? Mentaati Engkau dan Nabi-Nya ini apa yang hendak kami lakukan ya Allah? Nah, inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkannya dalam surat yang hanya terdiri dari 3 ayat. Tapi maknanya sangat dalam dan ini merupakan kunci kebahagiaan kita secara rinci. Kalau kita jalankan apa yang ada di dalam surat ini, wallahi demi Allah, dan bahkan Allah Ta'ala sampai bersumpah, pasti dan pasti orang yang mengamalkannya akan bahagia, sukses dunia dan akhirat. Saking pentingnya surat yang mulia ini, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan begini. Ini ada keterangannya di dalam kitab Tafsir Ibnul Katsir. Lauma anzalallahu ala khalqihi illa hadhihi suratah lakafathum. Seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan surat apapun dari Al-Quran kepada manusia, tidak turun surat apapun, dari Al-Fatihah sampai An-Nas tidak turun. Illa hadhihi surata, kecuali hanya satu surat ini, yaitu surat Wal Asri. Lakafathum, niscaya itu sungguh sudah sangat mencukupi bagi manusia. Ya. Mencukupi dalam hal apa? Para ulama menjelaskan mencukupi dalam hal menjadi petunjuk bagi manusia untuk mencapai kebahagiaan, kejayaan, keselamatan sejati, hakiki di dunia maupun di akhirat. Ya, ini yang berkata siapa? Imam Asy-Syafi'i. Seandainya Allah tidak menurunkan surat apapun dari Al-Quran, Al-Fatihah sampai An-Nas itu tidak diturunkan semuanya. Ini pengandaian. Ya. Tapi Allah hanya menurunkan satu surat Wal Asri saja, itu sudah cukup kata Imam Syafi'i. Ini menunjukkan keistimewaan surat ini. Kemudian di dalam riwayat Imam At-Tabrani, seorang muhaddis besar, beliau menukil hadis dari Abdullah ibni Husnin radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan demikian. Kana sahabiyani, kebiasaan 2 orang sahabat Nabi, idzal taqaya, ketika mereka berjumpa, lam yatafarraqa, mereka tidak akan berpisah. Hatta yaqra'a ahaduhuma, hingga salah seorang di antara mereka membaca hadhihi surata, surat Wal Asri ini, min awaliha ila akhiriha, dari awal sampai akhir, tsumma yusallimu, kemudian dia akan mengucapkan salam dan berpisah. Jadi sudah menjadi kebiasaan para sahabat Nabi SAW. Karena pentingnya surat ini, karena agungnya surat ini, mereka kalau berjumpa sebelum berpisah, salah seorang di antara mereka akan membacakan surat yang mulia ini dari awal sampai akhir, baru mereka akan berpisah. Dan nanti kalau jumpa lagi, sebelum berpisah lagi, akan membacakan lagi. Terus demikian. Ya. Dan ini menjadi kebiasaan baik ya, mungkin di SDIT Al-Amanah atau apa yang lain ada, bahwasanya kalau selesai belajar, sebelum pulang membaca surah
wal asri. Ini kemungkinan besar ittiba, mengikuti bagaimana dulu sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, hari insyaallah kita mulai kajian kita. Surat Wal Asri ini termasuk Makkiyah, tadi sudah diterangkan, terdiri dari 3 ayat. Ya, ini menurut jumhur ulama ini Makkiyah, kemudian diturunkan setelah surat Alam Nashrah. Ya. Ini surat nomor 103 kalau nggak salah ya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wal asri, demi masa, demi zaman. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya seluruh manusia sungguh berada dalam kerugian yang nyata. Di situ ada konjungsi 2 kali, penekanan 2 kali. Inna itu konjungsi atau penekanan, lafi, lamnya juga taukid bahasa Arabnya, yaitu konjungsi atau penekanan. Sesungguhnya seluruh manusia sungguh berada dalam kerugian yang nyata atau kerugian yang besar. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa 'amilus solihat, dan orang-orang yang senantiasa beramal salih. Wa tawasaw bil haqq, dan orang-orang yang saling berwasiat tentang kebenaran atau hak. Wa tawasaw bis sabr, dan orang-orang yang saling berwasiat tentang kesabaran. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat yang mulia ini Allah bersumpah, sebagaimana surat-surat yang lain yang kita tahu ya, seperti wasyamsi wa duhaha wal fajr, demi waktu subuh, kalau tadi demi matahari dan waktu duha. Wal laili idza yaghsha, demi malam ketika sudah datang dan meliputi. Jadi seringkali Allah Subhanahu wa taala memang di dalam surah-surah tertentu itu bersumpah. Dan di dalam wal asri ini Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah, dan sumpahnya ini dengan al-asr. Al-asr ini penafsirannya beda-beda pendapat. Ada yang mengatakan al-asru itu adalah waktu asar, demi waktu asar. Al-asru ada yang menafsirkan sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma adalah zaman, mutlak zaman, demi masa atau demi zaman. Ya. Dan ini kebanyakan yang dipilih oleh alim ulama demi masa, demi zaman. Kita mungkin bertanya-tanya, untuk apa Allah bersumpah? Ya, padahal sudah jelas firman Allah itu pasti benar. Satu butir atom pun keraguan tidak ada di dalamnya. La raiba fihi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Ta'ala sama sekali tidak pernah menyalahi janjinya. Inna wa'dallahi haq. Sesungguhnya janji Allah itu pasti benar. Lebih benar daripada besok pagi matahari terbit dari sebelah timur. Kita bisa memastikan, ya kan? Karena masih ada orang yang sholat, ibadah nggak mungkin kiamat. Kata Nabi, la taqumu sa'ah hatta la yuqala fil ardi Allahu Allah. Kiamat itu pasti tidak akan terjadi hingga di muka bumi ini tidak ada lagi orang yang menyebut Allah Allah. Lah, sekarang masih ada yang sholat, besok insya Allah masih ada yang sholat, ya kan? Pasti matahari besok terbit dari sebelah timur. Itu lebih pasti daripada itu. Firman Allah itu lebih pasti daripada itu. Tapi kenapa Allah bersumpah? Ini ada beberapa penjelasan ulama. Pertama, keagungan dan keistimewaan surat ini. Allah memberikan penekanan. Ini sangat penting wahai manusia. Ini sangat agung wahai manusia. Perhatikan betul-betul wahai manusia. Maka Allah sampai bersumpah demi masa. Satu. Yang kedua, manusia ini sifatnya pembangkang. Di dalam Al-Quran disebut wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Manusia itu sangat amat suka
berdebat atau membantah. Ya. Dan juga disebut yang lain zaluman jahula. Manusia itu zalim dan jahil, bodoh. Jadi manusia itu kalau ada sesuatu berita itu biasanya tidak langsung menerima. Tidak langsung menerima, bahkan kadang-kadang ingkar. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menekankan dan menghilangkan keraguan, jangan sampai kamu ingkar sama sekali. Ini pasti, ini benar, ini dari sisiku. Ini ketetapanku, ini pasti terjadi. Kalau kamu lakukan betul-betul apa yang aku firmankan, pasti akan terjadi. Pasti kamu akan bahagia, pasti kamu tidak akan menjadi orang yang rugi. Nah, untuk menekankan itu Allah Ta'ala sampai bersumpah. Sebagaimana kita kalau berbicara dengan lawan bicara kita, misalnya dia tidak percaya dengan kata-kata kita, bagaimana kita Pak, Ibu? Ya, kita tentu akan mengatakan, demi Allah ini benar. Demi Allah, demi Tuhan dan sebagainya. Untuk apa? Menekankan bahwa kita tidak bohong, kita tidak dusta. Benar-benar apa yang saya sampaikan ini apa adanya. Ya. Maka Allah Ta'ala pun juga demikian, ingin menghilangkan sama sekali keraguan dari dada-dada manusia yang mendengar surat ini. Jangan sampai ragu sedikit pun, satu butir atom pun, ini pasti benar. Dan Allah sampai bersumpah demi masa. Ya, satu. Kemudian kenapa sumpahnya dengan masa? Kenapa sumpahnya kok bukan dengan yang lain tapi dengan zaman? Para mufassirin menjelaskan karena di dalam zaman itu tersimpan berbagai macam keajaiban yang Allah Ta'ala letakkan pada zaman. Pengertiannya bagaimana? Berlalunya zaman, masa yang berlalu, di dalamnya Allah membolak-balikkan suasana dan keadaan dengan kudratnya. Ya, waktu berlalu ini Pak ya, dari pagi, siang, sore, malam, satu hari, satu pekan, satu tahun. Itu kita mengalami berbagai peristiwa-peristiwa. Ya. Dalam satu hari saja kadang-kadang pagi hari kita masih bisa ketawa, sore hari sudah menangis, ada masalah, ya, sakit, atau mungkin ada ujian. Nanti malam hari sudah bisa senyum lagi. Ya, seperti itu. Di dalam Al-Quran Allah menyatakan, huwa adhaka wa abka. Dia yang menjadikan kalian tertawa dan yang menjadikan kalian menangis. Allah membolak-balik suasana hati kita hanya dalam masa yang singkat. Mungkin dalam waktu yang agak panjang, dalam berlalunya masa, ada orang yang dihidupkan oleh Allah Ta'ala, lahir. Berapa banyak bayi yang lahir? Dikatakan oleh ahli sensus setiap hari 300.000 bayi, kurang lebih 300.000 bayi kurang lebih. Dan setiap hari juga 300.000 manusia Allah wafatkan. Jadi setiap hari ada orang hidup, ada orang mati, hidup, mati, hidup, mati, hidup. Dalam sekejap, satu waktu, satu hari 300.000 lahir, satu waktu 300.000 meninggal. Jadi Allah kuasa demikian rupa. Dalam masa itu Allah merubah suasana dan keadaan. Ada kalanya panas, ada kalanya hujan, ada kalanya musim dingin, ada kalanya turun salju. Misalnya kalau daerah Eropa ada yang panas menyengat sampai 50 derajat Celcius. Ya. Kemudian kadangkala diri kita juga berubah suasana keadaannya dengan berlalunya masa tadi. Dulunya muda, tampan, cantik, sekarang maaf sudah keriput. Tapi masih tampan dan cantik juga ya. Dulunya kita kaya, mungkin pernah jadi miskin. Kemudian dulunya miskin jadi kaya. Jadi di dalam berlalunya zaman itu Allah membolak-balikkan suasana dan keadaan untuk apa? Menunjukkan bahwa ini loh kekuasaanku, ini loh kehebatan. Dan kalau kita merenungi zaman dengan seksama, misalnya kita merenungi begini, pernah nggak Bapak Ibu berpikiran demikian? Kalau saya ini dulu saya ada, terus kakek saya juga ada. Sebelum kakek saya kira-kira 100 tahun yang lalu ada buyut saya, ada mungkin apa itu kalau bahasa Jawanya canggah atau apa ya. Sampai seterusnya kita tarik lagi ke belakang 100 tahun sebelumnya, 100 tahun sebelumnya, 100 tahun sebelumnya, kita akan sampai mungkin kepada para nabi, bahkan nanti pada ujungnya sampai kepada Nabi Adam,
ujungnya Nabi Adam 100 tahun sebelumnya pun tidak ada. Mungkin jin duluan, oh ya jin 100 tahun sebelumnya juga tidak ada. Oh mungkin sebelumnya malaikat 100 tahun sebelumnya juga belum diciptakan. Oh mungkin langit, bumi, ars dan sebagainya, oh itu juga belum diciptakan 100 tahun sebelumnya. Kita tarik kesimpulan zaman ke belakang, kita akan sampai kepada kesimpulan semuanya itu dulu tidak ada. Buyut kita tidak ada, orang tua kita tidak, kakek kita, buyut kita, nabi-nabi, malaikat, setan, jin sebelumnya tidak ada. Yang maha ada siapa? Hanya Allah. Di dalam hadis Sahih Bukhari, kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuh. Allah Ta'ala itu telah ada, maha ada tanpa permulaan ketika semuanya belum ada sama sekali. Jadi Allah Ta'ala adalah zat yang maha ada, permulaan dari permulaan zaman azali yang tanpa permulaan sampai detik ini yang maha awal hanyalah Allah. Nah, kalau kita pikir waktu ke belakang, flashback, kita akan sampai kepada titik kesimpulan demikian. Kalau kita flashback ke depan, 100 tahun lagi mungkin kita sudah tidak ada. Mungkin anak kita, cucu kita masih ada, tapi 100 tahun berikutnya anak cucu kita mungkin juga sudah tidak ada. 100 tahun berikutnya keturunannya lagi juga tidak ada. Terus 100 tahun terus akan terjadi kiamat. Kiamat pun ketika itu nanti semuanya Allah Ta'ala wafatkan. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua akan diwafatkan, termasuk malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, termasuk malaikat pencabut nyawa sendiri itu nanti akan mencabut nyawanya sendiri. Semuanya mati, tidak ada yang hidup, tidak ada yang sisa, yang tersisa hanya Allah. Ketika itu Allah akan bertanya, limanil mulkul yaum, hari ini kerajaan milik siapa? Sampai 3 kali bertanya, tidak ada yang menjawab karena semuanya sudah wafat. Allah jawab sendiri, lillahil wahidil qahhar. Kerajaan hari ini hanyalah milik aku Allah yang maha esa lagi maha perkasa. Jadi hadirin yang mulia, zaman ini luar biasa. Kalau kita renungi, kita akan sampai kepada kesimpulan, dialah Allah pemilik zaman ini yang awal yang akhir. Makanya Allah bersumpah dengan zaman. Apa isi sumpahnya Allah Ta'ala? Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya seluruh manusia, alif lam di dalam al-insan, ini kalau bahasa Arab, gramatika Arab namanya listighraqil jins. Artinya apa? Mencakup keseluruhan manusia. Seluruh manusia sungguh berada dalam kerugian yang nyata. Di sini kenapa pakai tanwin? Kok tidak pakai alif lam? Lafil khusri. Karena tanwin ini menunjukkan keumuman. Khusrin, rugi. Yang besar, rugi dunia maupun akhirat. Rugi dunia maupun rugi akhirat. Al-insan seluruh manusia, maka mencakup seluruhnya. Orang desa, orang kota, pria, wanita, tua, muda, pejabat, rakyat, konglomerat, orang yang melarat, orang yang sehat, orang yang sakit. Semuanya hakikatnya pada umumnya mereka berada dalam kerugian yang nyata. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa rugi? Kenapa kita dikatakan oleh Allah sebagai orang yang rugi? Keterangan ini ada di dalam kitab Tafsir Al-Madhari. Seorang ulama pada kurun 800-an Hijriah, beliau mengarang kitab tafsir namanya Al-Madhari. Beliau menyatakan demikian. Sebab ruginya itu apa? Zahabu ra'su malihi fima la ya'nihi. Singkat, beliau menjelaskan kenapa manusia itu rugi, karena modal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia habis begitu saja dalam hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Ini umumnya manusia. Umumnya manusia salah dalam menggunakan modal yang Allah berikan kepadanya. Dalam perkara-perkara ia gunakan dalam hal-hal yang tidak bermanfaat baginya di dunia maupun di akhirat. Ya. Maksudnya bagaimana? Apa itu modal? Ya, begini Bapak Ibu yang mulia, setiap kita manusia pada hakikatnya apa yang Allah berikan kepada kita semuanya ini adalah modal.
usia kita, kesehatan kita, harta kita, kepandaian kita, kemampuan kita, anak istri kita, jabatan kita. Semuanya ini hakikatnya adalah modal yang Allah berikan kepada kita. Dan masing-masing diberikan modal yang tidak sama. Ada yang 60-70 tahun, ada yang 50 tahun, bahkan ada yang baru 30 tahun sudah dipanggil. Itu modal yang Allah berikan berbeda-beda. Ya. Allah menghendaki apa dari modal itu? Apa yang Allah inginkan dari modal itu? Harta kita, usia kita, kekayaan kita, tahta kita, jabatan kita, kepandaian kita, apa yang Allah kehendaki dari itu semuanya? Di dalam Al-Quran diterangkan, Allah Ta'ala berfirman, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Dari segala sesuatu yang Allah Ta'ala berikan kepada kamu, apa saja di situ wama itu mausul itu umum, harta, kekayaan, kepandaian, kesehatan, usia, semua yang Allah berikan kepadamu, Allah perintahkan cari apa? Carilah kebahagiaan darul akhirah, carilah kebahagiaan kampung akhirat. Apa itu kebahagiaan kampung akhirat tafsirnya? Ridho Allah Subhanahu wa taala dan pahala darinya. Jadi sebetulnya Allah sudah menetapkan kepada kita manusia, tujuan kita hidup di dunia ini pada intinya, pada fokusnya adalah untuk mencari ridho Allah dan pahala darinya. Harta kita gunakan untuk mencari ridho Allah dan mencari pahala darinya. Usia kita habiskan untuk mencari ridho Allah dan mencari pahala darinya. Kesehatan kita gunakan untuk mencari ridha Allah dan pahala darinya. Jabatan yang kita emban kita gunakan untuk mencari ridha Allah dan mencari pahala darinya. Dan kemudian Allah Ta'ala berfirman lanjutannya apa? Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan kamu lupakan bagianmu dari dunia. Jadi agama Islam itu proporsional. Tidak kerahiban, tidak meninggalkan duniawi sama sekali, tidak. Jadi fokusnya akhirat, kejar akhirat, habis-habisan untuk akhirat, duniamu jangan kamu lupakan, kamu atur dengan baik. Hadirin yang mulia, nah ini harusnya pesan itu seperti itu. Cari akhirat dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kesungguhan, apa saja tujuannya adalah untuk ridho Allah dan pahala darinya. Jangan lupakan dunia. Kalau kita kan kadang-kadang kebalik ya Bapak Ibu ya. Kalau anak mau rantau misalnya, nak ya, kerja yang sungguh-sungguh, cari kerja yang sungguh-sungguh, yang rajin. Ini rantau di Jakarta, cari kerja yang sungguh-sungguh, kerjanya yang rajin, yang jujur, yang begini, yang begini, yang begini. Jangan lupa sholat ya. Nah, gitu. Jadi ibadah atau ingat Allahnya hanya sekedar jangan lupa. Padahal kalau Allah ini kebalikannya. Pesan dari Allah Ta'ala, dari apa saja yang Allah berikan kepada kalian, cari akhirat. Dunianya jangan lupa. Nah, manusia dalam memahami firman Allah Ta'ala ini kadang-kadang lupa. Yang menjadikan lupa apa? Setan, hawa nafsu. Ya. Ini dua perkara ini musuh nyata manusia. Menjadikan supaya manusia lupa terhadap pesan Allah Ta'ala ini untuk cari kebahagiaan akhirat. Makanya di dalam Al-Quran Allah mencela. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Berbanyak-banyak harta dan keturunan telah melalaikan kalian hingga kalian masuk ke liang kubur. Lupa modal itu harusnya digunakan untuk apa? Tapi digunakan untuk cari tumpuk-tumpuk harta, lupa sholat, lupa amal agama, lupa dakwah, lupa silaturahmi, lupa kegiatan-kegiatan yang mendatangkan ridho Allah dan pahalanya. Sehingga dia sampai masuk kubur tidak bawa apa-apa. Hartanya pun jadi warisan. Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Sekali-kali tidak. Sungguh amat sangat cintanya kalian kepada kehidupan yang segera yaitu dunia. Wa tadharunal akhirah, dan kalian melupakan akhirat. Inilah sebabnya manusia dikatakan rugi.
rugi. Misalnya Pak, misalnya ada orang memberikan modal, Pak ini 500 juta, gunakan untuk dagang, nanti hasilnya, keuntungannya, labanya untuk Bapak semua. Saya enggak ambil untung, saya membantu saja. Ini modal 500 juta, gunakan untuk dagang, gunakan untuk usaha, nanti labanya Bapak nikmati. Misalnya ada orang begitu Pak, ngasih modal kepada kita. Lah kita dalam menggunakan uang itu 500 juta, harusnya kan dibelikan bahan, dibelikan barang, kita buka toko. Tapi tidak, misalnya kita malah menggunakannya untuk belanja, shopping, dalam satu hari 500 juta kita habiskan. Kira-kira bagaimana pemilik modal tadi? Akan marah ya kan? Bapak ini bagaimana? 500 juta ini bukan yang kecil, dihabiskan begitu saja. Ini bukan untuk Bapak. Maksud saya membantu Bapak, Bapak supaya dapat laba, Bapak supaya dapat profit. Ya, hadirin yang mulia, kira-kira seperti itulah Allah Ta'ala dengan kita. Allah menyuruh kita untuk cari kebahagiaan kampung akhirat, kebahagiaan pahala, dapat pahala yang banyak. Tapi kebanyakan manusia lupa, numpuk-numpuk harta. Jama'a malau wa addadah yahsabu anna malahu akhladah. Mengumpul-ngumpulkan harta terus menerus dan menyangka bahwa harta akan menjadikan dia kekal abadi, tidak akan mati. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini kan menjadi orang yang rugi. Maka solusinya dengan rahmat Allah Ta'ala, Allah memberikan pengecualian. Memang seluruh manusia rugi, tapi ada manusia yang tidak akan rugi. Siapa itu? Orang yang memiliki 4 amal dalam hidupnya, orang yang memiliki 4 sifat dalam hidupnya, orang yang memiliki 4 perkara dalam hidupnya, demi masa ini tidak akan rugi dunia maupun akhirat. Pasti dan pasti. Siapa itu? Dan 4 perkara ini tidak boleh kurang. Karena di sini menggunakan huruf apa Bapak-bapak? Wawu. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq. Wawu. Wawu itu dalam gramatika Arab lil mutlaqil jam'i. Maksudnya antara sebelum huruf wawu dan sesudah wawu harus ada semuanya, tidak boleh dipisah dan ditinggalkan. Ya. Jadi 4 perkara ini tidak boleh salah satu, tidak boleh salah 2 atau salah 3 saja. 4-4-nya harus ada, baru kita akan bahagia. Apa itu? Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Pertama iman Bapak, Ibu. Iman adalah membenarkan di dalam hati. Mata hati kita meyakini, membenarkan apa saja yang difirmankan dan disabdakan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Membenarkan Allah dan apa saja yang berita yang disampaikan oleh Allah Ta'ala. Itu iman. Mempercayai, membenarkan. Iman itu pekerjaan hati. Jadi dalam hati kita betul-betul apa yang Allah firmankan pasti benar. Apa yang Nabi SAW sabdakan pasti akan terjadi. Jadi yang mulia, ketika seperti itu kita yakini betul-betul di hati, kita mengimani apa saja yang dikabarkan oleh Allah. Mengabarkan tentang malaikat, kita yakini. Mengkabarkan tentang kitab-kitab, kita yakini. Mengkabarkan tentang nabi-nabi, kita yakini. Tentang hari kiamat, kita yakini. Takdir yang baik dan buruk, kita yakini. Ini iman, ini alhamdulillah sudah semuanya. Kemudian iman ini bertingkat-tingkat. Dan kita ini diperintahkan untuk terus berusaha meningkatkan iman kita. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Hai orang yang beriman, imanlah kalian. Nah, ini walaupun sudah beriman tapi disuruh beriman lagi. Maknanya meningkatkan keimanan. Kemudian iman itu harus dibuktikan dengan wa'amilus sholihat. Bohong atau dusta. Orang yang bersyahadat percaya kepada Allah tapi tidak beramal soleh. Itu berarti syahadatnya itu bisa jadi itu adalah kedustaan. Karena iman dan amal soleh kedua hal yang tidak bisa dipisahkan. Konsekuensi dari iman beramal soleh. Konsekuensi dari gula, adanya gula, ada rasa manis. Lazim dan malzum, dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Demikian, ada iman, ada amal. Ya. Dan amal ini terbagi 2.
hablum minallah, hablum minan nas. Hablum minallah, alhamdulillah yang biasa kita amalkan ya. Salat berjamaah, hablum minallah. Kita sedekah, kita zakat, puasa, haji dan amal-amal yang memang murni ibadah itu hablum minallah. Tapi ada kalanya hablum minan nas. Kaitannya ibadah yang terkait dengan manusia. Kita sedekah tadi ya, kita membantu saudara muslim kita silaturahmi, berbakti kepada orang tua, menyayangi anak yatim, menghormati tetangga, ya, senyum kepada saudara muslim, ya, itu sudah suatu ibadah yang sifatnya hablum minan nas. Dalam kondisi pandemi kita membantu saudara kita yang kesusahan, di PHK dan sebagainya. Itu ibadah-ibadah yang kaitannya dengan hubungan antar manusia. Ya. Wa amilus shalihat, dan ini disebut amal soleh yang banyak dan ini berkesinambungan sampai akhir hayat. Dan Bapak hadirin yang mulia, apakah kalau kita sudah iman, sudah amal solih itu sudah cukup? Ternyata di dalam ayat ini, di dalam surat ini harus ada dua perkara yang lain. Tidak cukup hanya ibadah saja, tidak cukup hanya iman saja. Watawasau bil haq, dan saling berwasiat tentang kebenaran. Apa itu kebenaran? Kalau menurut Imam Suyuti, kebenaran al-haq adalah iman. Jadi sering mengingatkan tentang iman, sering mengingatkan pentingnya menjaga iman, pentingnya meningkatkan iman. Karena iman itu lebih berharga daripada dunia beserta isinya 10 kali lipatnya. Iman adalah perkara satu-satunya yang akan bisa menjadi asbab keselamatan kita nanti di kubur, di akhirat, seterusnya sampai hari kiamat. Sampai abadan abada, yang paling berharga yang menentukan nanti adalah iman dan amal. Ya. Maka hak itu sering kita ingatkan kepada anak kita, istri kita, tetangga-tetangga kita, saudara-saudara muslim kita. Hak. Ada yang menafsirkan hak adalah Al-Quran. Ada yang menafsirkan hak adalah syariatnya Allah, yaitu agamanya Allah. Dalam ringkasnya, tawasau bil haq adalah mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Karena orang kalau hanya sekedar ibadah saja, hanya sekedar iman dan ibadah saja, tidak mengajak kepada kebaikan, berarti masih hanya sekedar memfikirkan dirinya sendiri. Padahal Islam, kita umat Nabi Muhammad SAW, umat universal. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian umat yang terbaik di kalangan seluruh umat, kalian yang terbaik. Cirinya apa? Mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran dan beriman kepada Allah. Kita mengajak kepada anak-anak muda kita memakmurkan masjid misalnya, mengajak pengajian, dan mengajak itu umum Bapak Ibu ya. Mengajak itu beda dengan mengajar. Kalau mengajar harus belajar dulu, alim dulu, lulus sekolah dulu, lulus pendidikan dulu. Tapi kalau mengajak itu ilmu, walaupun satu ayat kata Nabi, sampaikan. Balighu anni walau ayatan. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Dan penjelasannya itu pun tidak harus ayat Al-Quran. Sampaikan segala hal yang baik dalam agama ini, walaupun satu kalimat. Tentang sabar, tentang ikhlas, dan yang lain-lain. Dan itu kita semuanya bisa. Wong kita kalau ngajak, yuk nonton sepak bola, bisa. Ya? Ngajak itu seperti itu Bapak. Ya? Tidak susah. Ayo nak sholat, ayo nak belajar, ayo nak ngaji. Itu semuanya sudah termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Dan amar ma'ruf nahi mungkar menurut alim ulama hukumnya wajib. Ada yang mengatakan wajib ain, fardu ain, ada yang mengatakan wajib kifayah. Kalau dengan anak istri kita kan mampu. Kalau dengan keluarga kita sendiri, kita kan sebenarnya mampu untuk berdakwah kepada mereka. Maka ini hukumnya fardu ain. Nah, kalau yang lain, kepada yang lain, itu ulama menjelaskan bisa jadi fardu kifayah. Kalau sudah ada yang dakwah, maka itu sudah gugur kewajibannya. Maka penting Bapak hadirin yang mulia. Karena kalau kita tidak dakwah, orang kemudian menjalankan maksiat, orang tidak taat kepada Allah, dan Allah hendak menurunkan bencana, bala, tsunami, corona dan yang lain-lain, bisa jadi akan merata siksa itu mengenai orang yang soleh dan tidak soleh. Ini dikuatkan dengan hadis Nabi
Sayyidah Zainab bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apa nuhlaku wa fina salihun?" Ya Rasul, apakah kami akan dibinasakan? Padahal di antara kami ada orang-orang saleh yang tidak pernah maksiat kepada Allah sedetik pun. Maka kata Nabi apa? Na'am. Iya. Idza kathural khabathu. Jika kemaksiatan sudah merajalela, perbuatan mengingkari Allah sudah merajalela, tapi tidak ada yang mencegahnya padahal mereka mampu, tidak ada yang mengingatkannya padahal mereka mampu, maka kalau Allah hendak menurunkan bala dan bencana, semuanya akan kena. Na'udzubillahi min dzalik. Yang soleh yang tidak soleh semuanya kena. Maka untuk menolak bala, hadirin yang mulia, di antara asbabnya kita amar ma'ruf nahi mungkar. Dan terakhir, hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, yang keempat, semuanya kita beriman, kita beramal salih, kita berdakwah harus senantiasa diiringi dengan kesabaran. As-sabir, sabar dari kata as-sabir. As-sabir itu artinya tanaman yang pahit, brotowali kalau bahasa Jawanya ya. Itu kalau diminum pahit, kalau kita minum jamu kan rasanya pahit ya Bapak Ibu. Tapi pahitnya kira-kira sebentar ya, tidak lama. Kita minum jamu misalnya pegel-pegel, kita minum jamu, pahitnya sebentar. Tapi setelah itu badannya sehat, badannya enak. Lah, sabar itu seperti itu. Sabar itu pada awalnya saja pahit, tapi nanti akhirnya lebih manis dari madu. Ya. Sabar dalam hal apa? 3 perkara. Dalam berbuat taat, dalam menahan diri dari maksiat, dalam hal ketika kita tertimpa musibah atau bencana. Jadi dalam iman, dalam amal soleh, dalam dakwah harus senantiasa diiringi dengan kesabaran. Jangan mengeluh, jangan mencaci maki. Dalam ibadah jangan sampai kita mengeluh kepada Allah. Ya Allah, kok saya dikasih miskin terus tidak kaya-kaya. Jangan sampai kita dalam menjalani kehidupan mengeluh kepada Allah. Dalam hal dakwah juga demikian. Ya Allah, itu orang kok diajak pengajian di Al-Amanah enggak pernah datang, hatinya keras seperti batu. Na'udzubillah. Ya, tidak boleh kita seperti itu. Dalam dakwah sabar. Nabi berkali-kali, puluhan kali mendatangi umatnya dengan sabar. Dilempari batu, ditaburi debu, dicaci maki dan sebagainya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kalau 4 perkara ini kita usahakan dalam kehidupan kita. Kita beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Kita beramal salih, kita berdakwah, kita sabar dalam menjalani ini semuanya. Karena Allah pasti akan jadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Dan ini pun 4 perkara ini masih bisa diringkas jadi 2 perkara. Apa 2 perkara itu? Pertama, kita menjalani kehidupan ini berusaha sungguh-sungguh untuk mencari ridhonya Allah. Dengan apa? Iman, amal soleh, dakwah. Ini kita tujuannya kan mencari ridhonya Allah. Berusaha betul-betul mencari senangnya Allah. Allah suka kepada kita, cinta kepada kita, ridho kepada kita. Dan yang kedua apa? Kita berusaha ridho dengan Allah. Sabar menghadapi segala hal, menghadapi ujian. Apakah pandemi seperti ini, kita ibadah harus diatur, kita ibadah tidak bisa seperti dulu. Ya, kita sabar, kita tahan, kita dengan sangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ridho dengan keputusan Allah Ta'ala. Maka 2 perkara ini kalau kita jalani, berusaha mencari ridho Allah, berusaha ridho kepada Allah, takdir Allah kita ridho. Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Pasti hadirin yang mulia, kita semuanya akan jadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Ta'ala memberi kepahaman kepada kita untuk mengamalkan dan menyampaikannya. Dan kita nanti semuanya yang khususnya di Masjid Al-Amanah ini mengamalkan surat yang mulia ini, menjadi orang yang sukses dunia akhirat, menjadi orang yang masuk surganya Allah Ta'ala, dapat ridha Allah Ta'ala, dapat memandang wajah Allah Ta'ala, bertemu dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Benarnya datangnya semata-mata dari Allah, kesalahan, kekhilafan dari pribadi kami mohon diikhlaskan. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan apabila ada pertanyaan dipersilakan. Dipersilakan kepada Bapak-bapak. 1 aja ini udah waktu sudah masuk. Astagfirullah ya. Silakan Bapak. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz, wabarakatuh. terkait dengan
surat Al-Asyr ayat yang ketiga. Ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya. Saat ini dalam rangka menegakkan wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, kita banyak tantangan dari kaum orientalis. Bahkan ada yang mengatakan akhir-akhir ini ada yang mengatakan perintah sholat itu tidak ada di Al-Quran. Innalillahi. Begitu beraninya kaum orientalis dalam rangka de-islamisasi. Mungkin yang sudah belajar tafsir Al-Quran di pesantren tidak goyah. Namun bagi umat Islam yang belajar agama Islamnya masih biasa-biasa saja, dikhawatirkan akan merusak tatanan keimanan kita. Apa sikap yang tepat bagi kita sebagai dai muda, dalam arti muda pemikiran, dalam rangka menghadapi kaum orientalis yang ingin mendangkalkan Islam pada era globalisasi ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pertanyaan yang baik sekali. Alhamdulillah. Ketika seseorang ada yang berpendapat atau mengeluarkan pernyataan yang jelas-jelas menyelisihi ijma' ulama atau bertentangan dengan kaidah umum di dalam syariat, maka ini sudah termasuk kemungkaran. Ini adalah kemungkaran yang nyata. Bahkan efek dari kemungkaran ini lebih dahsyat dari sekedar mabuk, zina dan yang lain-lain. Kenapa? Karena yang direnggut nanti adalah keimanan. Orang mengatakan sholat tidak wajib, na'udzubillahi min dzalik, itu bisa jadi kufur. Ya, ketika imbasnya demikian hebat, ini semua dai, orang-orang yang punya kompeten, orang-orang yang mampu, bahkan kita semuanya harus berperan. Nahi mungkar. Nahi mungkarnya bagaimana? Nah, kalau kita melihat kemungkaran, bagaimana anjuran Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Rubahlah dengan tangannya. Tapi kita kalau dengan tangan mungkin belum ada kekuasaan. Karena yang biasa bertindak dengan tangan adalah pemerintah. Yang bertindak langsung menghukum dan sebagainya pemerintah. Ini wewenang pemerintah. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Kalau kita tidak mampu merubah kemungkaran itu dengan tangan, maka dengan lisan kita. Yaitu bagaimana? Menjelaskan. Kalau kita bisa ketemu sama orangnya, kita istilahnya kita diskusi dan kita terangkan kepada dia. Karena dia istilahnya bukan bidangnya agama. Ya, yang mencetuskan pernyataan itu dia bukan ahli dalam agama sebetulnya. Ya, alhamdulillahnya ulama-ulama kita dari MUI sudah menjelaskan, dari ulama-ulama banyak yang sudah menjelaskan di media sosial tentang perkara itu. Dan kalau kita bagaimana? Kalau kita di lingkungan kita harus jelaskan bagaimana yang sebenarnya, sholat itu bagaimana yang sebenarnya. Ya. Dan kita kepada anak-anak kita, kalau bapak-bapak ya, kepada orang yang mampu kita jelaskan bahwa sholat itu hukumnya wajib. Di dalam kita memahami Islam itu tidak letterlek harus ada dalam Al-Quran. Misal, kita sholat subuh tadi berapa rakaat? 2 rakaat Bapak. Ada nggak di dalam Al-Quran sholat subuh 2 rakaat? Tidak kan? Nah, Al-Quran itu menerangkan secara global. Wa aqimus sholah, dirikanlah sholat. Ini perintah wajib. Ada sebetulnya yang mengisyaratkan ke 5 waktu, tapi tidak khusus disebut 5. Hafidhu alas sholawat, jagalah sholat-sholat. Ya kan, kalau sholat-sholat kan nggak mungkin cuma satu, ya kan? Di situ redaksinya jamak, plural. Ya. Hafidhu alas sholawat, jagalah sholat-sholat. Hafidhu alas sholawati was sholatil wusta, disebut khusus sholat asar. Ya. Jagalah sholat yang banyak dan sholat asar, disebutkan secara khusus. Di situ mengisyaratkan menjaga sholat-sholat itu semuanya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban
huta. Nah, itu juga. Jadi ini ayat Al-Qur'an di sini memang global. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau lah yang menjelaskannya melalui sabda-sabda beliau, perbuatan beliau, dan itu wahyu dari Allah Ta'ala. Jangan dianggap bahwasanya sabda Nabi itu pribadi Nabi, tidak. Itu semuanya juga wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi mencontohkan sholat 5 waktu bagaimana. Bahkan Nabi mengatakan, man taraka sholatan muta'ammidan faqad kafura. Siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, na'udzubillah, dia telah jatuh kepada kekufuran. Ya kan? Bunyal Islamu ala khamsin dan sebagainya. Banyak hadis-hadis yang menerangkan tentang kewajiban sholat 5 waktu. Kalau kita hanya menggunakan Al-Quran berarti menafikan Rasulullah SAW. Ini bahaya. Padahal di dalam Al-Quran, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasulullah SAW bawa dan ajarkan kepada kalian, amalkanlah, patuhilah. Itu perintah Allah di dalam Al-Quran. Wa ma nahakum anhu, kalau yang Nabi larang, jauhilah. Nah, ini kan mengisyaratkan kita harus ikut Nabi. Tidak bisa kita menjalankan agama, menafsirkan sendiri, oh di Quran tidak ada, terus akhirnya tidak, kalau tidak ada terus kita tidak mengamalkannya, tidak. Harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah dalam sabdanya sudah banyak, tidak diragukan lagi, dan itu sudah ijma' alim ulama seluruh dunia. Sholat 5 waktu adalah wajib. Maka perkara ini harus kita terangkan. Jadi hukumnya itu dasarnya Al-Quran secara global, hadis secara rinci, ijma' ulama. Ini sudah ketetapan yang luar biasa sekali. Ya, maka sikap kita adalah kita nahi mungkar, kita dakwahkan semampu kita, sekuat tenaga kita. Karena ini kemungkaran yang nyata. Dan kita jangan lupa berdoa kepada Allah. Dan kalau kita memang bisa menggunakan jalur-jalur yang sekiranya menghentikan hal itu, misalnya pemerintah, kita lapor dan sebagainya, kita orang-orang yang ada di bidang kepemerintahan melaporkan hal ini, karena ini kemungkaran yang nyata harus dihentikan. Orang-orang seperti ini tidak boleh berkuar-kuar yang bukan pada bidangnya. Dia dosen komunikasi, maaf harusnya komunikasinya yang baik, menyampaikan hal-hal yang baik. Ini malah komunikasi ranahnya sudah meloncat kepada ranahnya alim ulama, ranah agama. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kesimpulannya sikap kita Bapak harus ingkar. Kalaupun kita tidak bisa, minimal kita dalam hati harus mengingkari. Ini enggak benar ini. Jangan sampai kita menyatakan oh iya ya, jangan. Ini enggak benar ini. Mengatakan sholat dalilnya tidak ada atau nanti tidak wajib, kesimpulannya na'udzubillah. Begitu Bapak ya. Jadi kita harus tegas dalam perkara ini, harus tegas tapi dengan hikmah, dengan cara yang elok, cara yang sesuai syariat, bukan dengan kekerasan. Ya, demikian. Insyaallah. Semoga Allah Ta'ala memberi kepahaman. Ya. Ditutup ya. Ya. Cukup. Insyaallah kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah wa bihamdih, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.